Perkenalkan, saya Monica. Saya dari akuntansi B 2019 dengan NIM 72114191114. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, saya akan membahas materi pada bab 9 mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi yaitu untuk kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management (ISM). Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Kemudian yang bertanggung jawab atas keamanan yaitu yang pertama ada CEO, lalu ada Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan atau Corporate Information System Security Officer, dan yang terakhir ada Direktur Assurance Informasi Perusahaan atau Corporate Information Assurance Officer. Tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Kebijakan keamanan informasi. 5 fase implementasi kebijakan keamanan yaitu inisiasi proyek, penyusunan kebijakan, konsultasi dan persetujuan, kesadaran dan edukasi, dan penyebarluasan kebijakan. Kemudian ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak sengaja maupun disengaja. Jenis-jenis ancaman itu sendiri. Beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya atau malicious software yaitu virus, ada worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Setelah ancaman, yang selanjutnya yaitu ada resiko. Resiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Resiko sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengumuman informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, lalu penggunaan yang tidak terotorisasi, lalu yang 3 modifikasi yang tidak terotorisasi, dan penghancuran yang tidak terotorisasi, serta penolakan layanan. Manajemen resiko. Pendefinisian resiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu tingkat keparahan dampak, ada dampak yang parah, signifikan, dan minor. Kemudian persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan masalah keamanan baru yaitu pemalsuan kartu kredit. Solusinya, yang pertama, kartu kredit sekali pakai. Yang kedua, praktek keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya yaitu pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Yang pertama ada pengendalian teknis atau technical control
adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dalam pengendalian teknis ada pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Lalu ada pengendalian formal dan informal. Untuk pengendalian informal, mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Sedangkan pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Lalu ada sertifikasi profesional. Yang pertama ada asosiasi audit sistem dan pengendalian. Program sertifikasi keamanan yang pertama adalah Certified Information System Auditor yang ditawarkan oleh Information System Audit and Control Association. Lalu yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. The Certification Information System Security Professional ditawarkan oleh International Information System Security Certification Consortium. Lalu yang ketiga ada Institut SANS. Institut SANS atau yang artinya Sysadmin Audit Network Security menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Rencana darurat atau emergency plan menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu rencana cadangan atau backup plan, yaitu cadangan yang dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Sedangkan rencana catatan penting atau vital record plan menentukan cara bagaimana catatan penting perusahaan harus dilindungi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.